لا بلادي ولا بعشاقي ولادي ولادي أنا أختار بنت بلادي أموت عليها دي لا بلادي. Acara selanjutnya yakni Mauhijatul Hasanah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Muharram Kiai Su'aib Senopati dari Tangerang. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Al-waqtu wal makan tafadhal ali. Shallu ala Nabi Muhammad. لم يحتلم قط طاحت مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمان منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Geser-geser, tendang-tendangin. Jangan pada ketawa. Terakhir saya ini, biasanya bayarannya gede. Diam. Sehat semua, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil mulki azami sa'ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amarana bi ihsani wa nahana anit tughyani. Al-ayah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngomong mati-mati. Makhluk sesa corona. Sekali lagi ya. Ini si banyak. Barusan kagak ketawa-ketawa, barusan diem semua. Takut lu Habib. Giliran saya naik ke kuntilanak semua. Wama kasih eho tukang son murah ini son. Mahalan son kali sama saya ya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngomong sih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun jawahira fi jismi bani adam al-aqlu wad-dinu wal haya'u wal amalus solih. Al-hadis. Hadaratul Mukarram, pimpinan pondok pesantren sekaligus majelis ta'lim Al-Baihaqi, Ustadz lupa lagi. Siapa namanya? Oh, Samsul Bahri. Tenang, Be. Ngaji sambil ketawa dapat ilmu daripada ngaji diem aja ternyata ngantuk. Betul? Samsul Bahri. Mudah-mudahan beliau dikasih tinggi sama Allah. Amin. Tinggi, lula. Tinggi rezekinya. Amin. Nih pikirannya ngeres nih. Sebelah sini kagak aja. Ini doang.
Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar aja kagak kebeli beras mah wajar. Kerja kagak apa kagak wajar. Yang penting mah sabar, lama-lama mati. Insya Allah guru kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ini terus. Bukan, ini katanya Ustaz kemalaman. Atuh udah saya mah. Yang penting penitia jangan kabur. Dicekek. Tenang Ustaz Samsul. Kita ini adalah angkot, sama-sama angkot, jangan saling mendahului. Juga yang saya hormati, di lampu serap. Nyumput lah. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemuda dan para perawan Kampung Jahe Janda Herang. Tenang saudara, tenang. Ini tidak ada gempa kan? Tenang aja. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita semua masuk surga. Tenang, Habib udah nggak ada, kita tinggal ketawa aja. Kalau saya ngaji kalau ngaji fokus ngaji, saya berapi-api, bapak berair-air. Tenang, ini acara malam ini. Insya Allah sholat sudah, sahadat sudah, zakat sudah, ngaji sudah, tinggal kita mati masuk surga. Amin. Betul? Siapa yang kagak sholat, orang mukanya cerah-cerah begini ya, yang ngadu ayam doang kagak sholat ketinggalan, wajar. Diam. Ini gimana lawan? Saya ngomong gimana lawan? Kalau lawannya begini kagak boleh pakai tauhid. Apa itu yang diomongin? Ngerti kagak, paham kagak saya? Tenang, kita rukun sholat aja ya. Maulid ini mah ya, kirain saya Isra Miraj. Maulid ini mah kita bahas maulid saja. Kata Rasulullah, ini mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun jawahiro bi Bani Israil. Al-aqlu, yang pertama manusia harus punya akal. Kenapa? Akal itu adalah mutiara di badan kita. Akal. Kalau kita hilang akal, naik ojek pakai jas, nggak pakai celana, berarti hilang akal. Ini sehat-sehat kan? Sehat, tidak stres, tidak, walaupun tidak kebagian PKH tetap akal sehat. Kalau ada yang masih ngomongin RT karena gara-gara BLT, berarti tidak punya akal sehat. Apa RT-nya yang tidak sehat? Apa rakyat yang tidak sehat? Siapa? Lu mah dendam sama RT. Ini akal saudara. Tenang. 2 kali saya udah nyampe sini. Dulu udah, waktu dia masih kecil, belum disunat saya udah kesini. Ustaz Samsul Bahri. Akal, pakai akal. 2. Tenang ibu-ibu. 2 agama yang mengatur kita untuk hadir di tempat ini adalah agama. Ibu-ibu walaupun tolol, malam ini tetap pakai kerudung, yang ngatur adalah agama. Satolol-tololnya istri saya malam ini tetap pakai apa yang enggak, semua pakai, walaupun nyengsoh kerudungnya. Kagak benerin. Iya. Ini agama yang ngatur. Apakah Ustaz ada ibu-ibu yang tidak punya agama? Tidak ada. Sekarang mempunyai agama semua. Cuman kadang-kadang melecehkan agama, merontokkan ganjaran kita. Kenapa? Kita udah sholat, baca Quran, ibu-ibu pakai kaos kongro.
sehingga letterannya kelihatan. Ini ngerontokin keganjaran. Jajal bapak sholat sunnah, jajal bapak baca Quran, lewat ke jalan, ngelihat ibu-ibu lagi nyuci begini. Kira-kira kelihatan nggak? Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Mau tenang. Samsul, nih dia Ustadz juga mau. Nih begini Ustadz. Ini kita cerita berdua aja, sesama angkot kita, santai bu, tenang. Ini ngaji malam ini, kalau tidak wah ini ngantuk semua. Ngajinya kita nanti pulang dapat kalau tidak nanti Ustadz Samsul Bahri yang diomongin, ngundang kiainya nggak rame. Betul. Cabak sempak basah belum? Belum. Terus lanjut. Lanjut. Kebayang sama saya. Nah, ini kita Ustadz, kami berdua ini mengakui, tetapi kami juga punya perasaan dong. Rakyat kami juga, kami rakyat, kami hormati. Kenapa? Jangan sampai tahajud kami, baca Quran kami, ngaji Quran kami, jangan sampai sama ibu-ibu dirontokkan. Kenapa? Hormati kami, jangan sampai kami melihat yang hari Minggu itu jogging di depan desa. Haram, haram. Satu. Ada yang begitu ada? Allahumma. Perempuan di depan, lelaki di belakang, betul? Kata perempuannya satu, kata laki-laki di belakang dua. Atau ini apa ini hormat sama saya sama Ustaz Samsul Bahri lewat ngelihat. Allahumma, kalau bukan Ustaz saya juga ikut juga ono. Kenapa? Ono ini kenceng. Tetangga saya sobek belakangnya, pantatnya pas ke belakang dua, prek, udar kaput. Nah, kira-kira ini merusak ganjaran Ustad. Ustad kenapa ngeliatin? Ngelewat, ngeliatin, ngelewat, cuman kelihatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, haya. Apa itu haya? Haya itu malu. Wahai bapak-bapak, ini kita dikasih otak sama Allah. Jangan ada yang ketawa. Dengerin, 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 dengerin. Selamat jalan Ibu. Mudah-mudahan guru kita semua diberkakan. Puyeng-puyeng ya sama saya nggak puyeng tuh. Silakan, selamat jalan, mudah-mudahan diselamatkan perjalanan. Silakan. Salat, sahabat salat dulu. Salatu wassalamullah. Salatu wassalamullah. Tawasalna bismillah hadir lillah idilillah salatullah ala toha salatullah ala yasin. Udah, Habib bilang udah nggak ada. Haya, kita mempunyai rasa malu. Kita ini dididik maulid, kita ini dididik merayakan seperti ini oleh ulama. Tujuannya supaya punya
rasa malu. Bapak-bapak harus punya rasa malu, terutama sama ibu-ibu. Setuju? Setuju ya? Bapak-bapak harus malu terhadap ibu-ibu, karena ibu-ibu lebih banyak bekerja dibandingkan bapak-bapak. Hormati mereka, hormati mereka. Terus Ustaz, terus emang suami saya mah begitu emang. Harus mempunyai rasa malu. Jangan mentang-mentang suami sehingga melecehkan seorang istri. Mereka capek kerja, bangun subuh mandiin anak, setelah mandiin anak sholat subuh habis langsung masak nasi nyuci, setelah nyuci langsung mereka menjemur, setelah menjemur ngegosok, setelah ngegosok mau tidur masih tetap dikerjain. Betul? Capek tidak? Capek. Hargain ibu-ibu, hormati ibu-ibu. Kalau punya duit jangan main kemana-mana, kasih ke ibu. Terus Ustaz, terus emang kudu dia didik no suami. Terus dengerin, harus mempunyai rasa malu. Kenapa harus malu? Karena ketika tidak ada istri, melamun di rumah sendirian. Aku menangis meratap terus padamu ya Allah. Masya Allah, sendirian. Sendirian. Tetapi di kampung Jahe jangan khawatir karena banyak janda heran. Harus mempunyai rasa malu terhadap itu seorang istri. Ketika punya duit, nih mama, mamahnya juga kasihan sama suaminya. Ya Allah, suami saya ngojeknya deket-deket terus ya Allah, tolong dia ya Allah, kasih muatan agak jauhan ya Allah. Umpama ini mah saya makasihan sama suami saya ngojeknya deket-deket paling 5.000 ya Allah, coba atau agak jauhan ya Allah. Akhirnya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat muatan langsung ke Pandeglang, 2 tahun kagak pulang. Orangnya nih boncengnya jangan. Betul. Terus Bu, kali udah malam. Lalu Ustaz, bagaimana kalau begini salah, kalau begitu salah? Saya minta duitnya kepada siapa? Sama Allah. Kata Habib juga, sama Allah minta duit, cuman di kuping suami. Paham? Ketika tidur dengan suami, ya Allah minta duit, kata suaminya tolol loh. Ya Allah minta duit buat belanja besok, kagak ada. Boleh. Terus paham nggak? Jangan sampai suami pulang kerja lalu dipinta duit, kalau kagak bawa duit bisa-bisa ditempeleng lo. Gua capek mah kopi belum, makan belum lo. Dasar istri kagak punya akhlak, dijejak lu sama gua. Begitu pasti ya. Tapi kalau diusap-usap dulu, abangku sayang, oh baru pulang, mau naik ranjang, apa mau isi kutang? Tanya. Masuk enggak ini? Mohon pemuda tahan, jangan sampai ngangkat itu samping. Kainmu tahan, jangan sampai ngangkat. Baru ngomongin kutang doang, udah ngangkat samping. Tahan. Itu akhlak datang ojek, akhlak istri-istri Rasulullah. Ketika Rasulullah datang disambut begitu. Atau enggak ngomongin kutang, kagak. Masa istri Rasul, abangku sayang, oh baru pulang, enggak, mau naik ranjang, apa isi
hutang enggak, istri si Rasul enggak, langsung salaman, cium tangan sama ya Rasulullah. Ibu cek ibu-ibu teh bau panon poe salaki aing cium bae bau panon poe ge, anggap bae teh Hajar Aswad los teuing hapeu kelos. Yang keempat, amalul soleh. Yang keempat, amal soleh. Apa itu amal soleh? Bikin kopi suami. Sholat kita belum tentu diterima, tapi bikin kopi suami yakin ganjarannya sudah pasti. Ketika ibu-ibu maksiat, kami yang tanggung sebagai seorang suami. Tapi kalau suami maksiat, ibu-ibu tidak bertanggung jawab pada kita. Kita masuk neraka, dia ketawa. Jangan salahkan. Kalau ibu-ibu maksiat, kita yang disiksa. Mohon maaf nih laki-laki, kolot-kolot, yang tua-tua, yang udah punya istri. Ketika istri kita bermaksiat, dosa, meninggalkan sholat, maka laki-laki yang disiksa. Dengerin, ketawa-ketawa, serius nih. Makanya jangan suka menyiksa kita. Pantas kita berdoa saja tidak dikabulkan, lu si hatinya ngegelutuk terus. Dengerin, bilangin ketawa. Tapi kalau kita maksiat, ibu-ibu tidak bertanggung jawab, lepas diri dia. Silahkan kakandu, silahkan kalau mau masuk neraka, aku pamit mau ke surga. Kira-kira itu jahil nggak itu? Jahil, sial. Makanya kasihanilah kami, jangan sampai ngelunjak sama suami. Walaupun kita suka sama sinetron, suaminya pengennya bola. Waduh katanya, orang yang main bola di TV, dia yang gerak-gerak di rumah. Apa-apa kalah dia, aduh Jerman kalah, waduh Brazil kalah, atau bodoh amat lu, maka gak dapat apa-apa. Ngomong, mah bikinin kopi, kagak. Gua mah pengen ngeliat si Al, kagak disetel-setel, bola melulu. Kagak bikinin, sekali dibikinin diloncatin suaminya, mohon maaf. Sambil ngedumel bikin kopi, bukan pakai gula, pakai garam, tolol nggak? Apa rasa? Akhirnya suaminya marah, diambil gelasnya, dilemparin ke TV hancur, gelas hancur. Pulangkan saja aku pada dan Masya Allah, hafal aki-aki dan ayahku. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Akhlak. Innama bu'istu li'utamina karimal akhlaq. Ya nggak apa-apa, itu hadis ini. Mau Allah mau kagak, saya nggak protes. Nggak proses, saya biarin. Tapi kalau ini, kalau kagak Allah, lempar-lempar ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Takut nggak ada yang Allah. Udah saya duluan gitu. Saya mah ngerumasa. Orangnya saya mah ngerumasa. Nggak kayak Lani kan, tadi kayak Lani kan yang ngaji suaranya kadang gede kadang kecil ya. Iya tadi kita begitu kan, pas semua itu mah kori 5 menit 2 juta setengah, saya 1 jam bope.
Itu menyiksa. Tenang Ustaz, silahkan tenang. Ini mah kelihatannya aja lagi ceramah, padahal mah lagi nyari duit ini. Ustaz, jelas amat deh, hirup mending jelas daripada lo punya pacar kagak jelas. Tenang, tenang, ulangi ya. Ketawa lo. Jangan-jangan lu mau ketawa ngeliatin dari bawah. Jangan, masya. Aduh, hai anak kecil. Langkon dengke, kasih eho dikit, biar kayak Lani. Nih belajar sama Samsul Ma'arif ya. Samsul Bahri. Samsul Ma'arif kayak kita bah. Tenang tad. Dulu ini kesrek dulu. Waktu pesantren semua santri pakai kesrek. Kagak ada yang bener. Garuk aja. Itu apa namanya, samping kain dari bawah sampai ke atas. Sampai dipoto sama temennya. Yang tidur gegaruk sampai ke atas. Oh no, pada herang. Langkon dengkana langkon Rasulillah. Fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata yang di dalam bisaan suaranya, kadang gede kadang kecil, kadang maka gak ada suaranya, atau mic-nya yang jauh. 3 panggung ngaji copot. Nah, ini belajar nih santri nih, belajar ya, belajar nanti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Wasalam nih, wasalim. Lamun dari sononya sholli ke sononya sali. Kalau dari sono salah ke sini juga salah. Jangan salah mautub ya. Ini pentingnya ngaji, makanya harus ada ustadz di kampung begini nih. Salah mautub, sholli salah. Salah. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli lima Rabbi fa'fana katihim wahdinal husna waramatihim Rabbi bibarkatihim. Ngomong celangap biar kelihatan bisa bi'awaramatihim. Oh gitu ngemangap. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli li Allahumma li ala man ya Rabbi sholli. Ustaz, jam berapa itu? Enggak, takut ngakur doang. Saya mau jam 1 Pak. Ini mah boys tuh liutami makarimal akhlak, terutama yaitu santri terhadap gurunya harus mempunyai awas nih. Orang tuanya mesantrenin anak terhadap Samsul Bahri harus punya datang sama ustaz sebulan sekali, gampang gede mah cepet.
Assalamualaikum Ustadz, Masya Allah, terima kasih anak saya udah diajarin. Mudah-mudahan anak saya jadi anak yang solehah, kata Ustadz. Masya Allah, malu saya mah katanya malu. Ustadz malu kalau duit cepet mah tumpangin sama beras 1 karung. Datang sama Ustadz, Masya Allah, kata Ustadz, siapa yang mau ngebesan ini? Banyak amat beras buat Ustadz. Alhamdulillah. Malu masih ayam 3. Malu namanya juga. Malu samsu 2 selop. Malu kapal api 1 dus. Datang ke rumah Ustadz, titipin anak kita, karena anak dapat bikin kita awal enak jadi anak. Setelah jadi anak bawa ke rumah Ustadz. Saya mah tidak bisa ngaji, ngerumasa, baca Quran juga belepotan, tolong didik anak saya. Kata Ustadz, siapa namanya? Juli. Oh bukan Agustus, bukan, Juli. Ustadz, saya pasrahkan anak saya ke Ustadz, tolong ajarin. Ini berasnya 1 karung, ayam 3, samsu 2 selop, kapal api 1 dus, uangnya 1 juta. Tuh, ini jangan, lu ketawa lagi. Ustadz ngajarin anak kita yang namanya Juli akan semangat. Pagi-pagi Ustadz, Juli ngaji, Juli ngaji. Ustadz, kok saya doang yang dipanggil? No, beras masih ada, samsu masih banyak, kapal api ada, lu dulu yang ngaji. Maju, siap, kata Juli. Siap Ustadz. Buka Iqra 1. Santri baru masuk. Baca Jul. Belum bisa, apa yang lempeng begini Pak Ustaz? Ini mah sama kayak bapak saya lempeng begini. Itu namanya alif jul, alif jul. Ya. Ayo mulai Pak Ustaz. Ayo siap. Alif. Sim, jim, dal. Dapat 1 minggu torek anak kita. Dianterin sama bapaknya. Anak bapak torek. Kebanyakan ngaji. Akhlak. Jangan sampai kita naruh anak di tempat pesantren mana saja, walaupun bukan di Samsul Bahri saja, di mana saja, kita sama gurunya harus punya akhlak. Kenapa? Ilmu yang dibawa dari pesantren biar bermanfaat nanti di kampungnya. Kalau bapak pengen ngelihat malaikat jalan, anak santri bagaikan malaikat, mereka belum pernah maksiat. Kata santri terus belum pernah maksiat. Bagaimana tidak dirangkul sama masyarakat, bagaimana tidak diambil sama masyarakat, bagaimana tidak dibutuhkan sama masyarakat. Ketika mereka pulang dari pesantren, masyarakat membutuhkan dia. Kalau di situnya ada musola, dia pasti dijadiin imam. Kalau di situnya ada masjid, pasti dia dijadiin. Kenapa? Karena dia adalah orang suci di pesantren, nggak pernah kemana-mana. Berarti Ustaz, santri mah nggak pernah kemana-mana? Tidak. Kenapa? Kebungan duit. Mau jalan-jalan kemana santri? Sekali punya duit, tetangga mati 3. Betul Ustaz? Gratis lagi. Ngapain kamu mati kalau nggak punya duit? Santri pagi bayangkan sama bapak-bapak, jangan dikira santri itu enak. Pantas mereka jadi ruh suci, pantas mereka mempunyai rohani yang kuat terhadap Allah. Kenapa? Pagi sholat subuh berjamaah, walaupun ngantuk tetap ikut sama guru. Kata guru, bangun tolol, subuh, bangun sholat subuh, bukan ngalah wudu langsung sholat. Ya Allah, santri ngantuk tapi ikut sama guru.
Guru ngikut. Orang mah doa kunut, dia mah kagak begini aja. Gua ngantuk. Lama kiai sholat. Tapi setelah begitu, walaupun sholat ngantuk, tetap dia ngambil Quran. Ngaji. Ustadz angkat jengkang, waduh, bojengkol. Tetap ngaji, ngambil air wudhu, ngaji sama Ustadz. Amil. Nabriatun menang dibaca 7 wajah. 5 lu mengantuk doang. 7 kan kita mah 5, dia mah 7. Kenapa? Wajah Ustadz sama wajah saya wajah ngaji santri. Nah, setelah ngaji, apakah dia keluyuran bonceng-bonceng perempuan? Tidak. Santri tetap di kamar. Pulang ke kamar, tadi habis ngaji surat Yasin dibaca sama dia. Ya Asin. Cek kata temennya pakai gula. Ternyata dia belum bisa baca Arab, baru Latinnya. Dibacanya apa? Sama tuh kan. Orang yang nggak bisa baca Arab, baca Latinnya. Ya Asin wal kata suaminya, mama kenapa kur-kuran aja, kurus kali. Baca Latin. Setelah begitu mereka ngapal terus, ngaji jam 6 sampai jam 9. Dari jam 9 sholat duha. Santri jangan dianggap sama ibu dia molor saja, dia tidur saja di kobong. Tidak, ini mau merujuk ke maulid nih. Tidak, mereka tidak tidur saja, tapi mereka selalu berusaha bagaimana saya supaya menjadi warasatul anbiya, bagaikan guru saya. Ngapal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata temennya, puyeng ngeng, lu bismillah melulu, apa yang mau dibaca? Ntar belum kebayang katanya ini. Ada yang ngapal amil bismillahirrahmanirrahim. Ilam. Kata si Ilam, emang lu punya kopi? Manggil gua saja. Bukan, tolol, ini lagi ngapal, nggak ketemu ini. Ilam. Ada lagi yang ngapal kori di kobong tanpa guru. Santri, walaupun gurunya bukan ahli kori, dia suka kori-korian. Begini-beginian tuh. Kata tetangganya, wah lu mah lagi kondangan. Kenapa wah aja? Santri jangan dikira setelah zuhur mereka langsung berjamaah lagi. Setelah berjamaah mereka ngaji lagi. Setelah ngaji berjamaah asar lagi. Setelah asar santri langsung berjamaah sholat maghrib. Terus sampai isya. Terus berhenti ngaji, mohon maaf Ustadz Samsul, sampai setengah 11 paling sore. Kadang-kadang sampai jam 11 masyarakat sudah tidur, santri belum tidur. Kenapa? Ngapal. Main FF boh. Kagak. Santri tidak kenal yang namanya FF. Santri tidak kenal yang namanya ML. Kecuali bawa HP ke kobong baru kenal. Orang suci mereka. Pulang ke rumah dapat pesantren 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mulai pecinya merah. Pecinya mulai merah. Pesantren 1 tahun bu, jangankan masak, pakai peci aja salah. Santri baru ini begini. Santri baru yang males pakai pecinya, disuruh berjamaah, bukan mah berjamaah, malah garuk-garuk pala. Ya. Pengalaman Ustadz, atau saya juga ada kan santri lelaki, perempuan ada. Di mana? Di Pak Haji Kampung Duri. Di situ ada santri saya yang kagak ngaji, tidur aja di depan saya.
Kata saya, udah tinggalin dia. Bener, dia ngomong terima kasih kalau ditinggalin. Cuma ngantuk. Pengalaman Ustaz, yang sabar ngedidik begitu. Jangan main gamplengin aja anak orang. Lu ngelunyak nguap depan saya, aku jengkol lu. Jangan, udah biarin. Kadang-kadang santri, apakah Ustaz melarang? Tidak. Masuk ke rumah Ustaz dibiarkan. Silahkan masuk ke rumah Ustaz, bawa piring. Ustaz minta garam. Oh ya udah, garam doang sama nasinya katanya. Itu mau ikut makan sama kiai, minta garam sama nasinya. Atau sedap itu mah, tambah telur 2 boleh. Ini setelah 1 tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pulang ke rumahnya, maka dia akan menjadi ustad kayak gurunya. Siapa yang bikin? Allah subhanahu. Al ulama warasatul anbiya. Tidak ada yang namanya kiai, tetapi ulama para waris ulama itu para waris daripada nabi. Langsung sama masyarakatnya, ayo Ustaz kita ngadain maulid. Oh iya, tidak ada catatan tukang ngadu ke ayam ngadain maulid, tukang main gapleh. Lu tukang main gapleh tapi ngadain maulid, Ustaz fotokopi kali ini mah. Tapi kalau dia yang ngadain, wahai masyarakat dari ujung barat, wahai masyarakat dari ujung timur, dari kidul, dari kali, kumpul kita semua, kita adain maulid, diajak sama Ustaz Samsul. Kita kira mau kan? Mau? Coba. Kalau itu bukan profesi Ustaz, tiba-tiba dia mau ngadain maulid, siapa yang mau ngikutin? Siapa yang mau ngikutin? Nah, berarti mereka walaupun santri tidak jelas kehidupannya, tidak punya ijazah, tetapi ketika datang ke masyarakat yang motong ekah Ustad, yang mimpin tahlil Ustad, yang mimpin sholat imam Ustad, yang mimpin ngeriung Ustad, walaupun salah bacaannya nggak tahu pan masyarakat maya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasanah 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 kubur kubur hasanah kubur hasanah kubur. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz beres alhamdulillah. Pan doanya 2 doang Ustaz. Apa? 1 hasanah 1 kubur katanya. Berarti hasanah silakan kubur. Kata Ustaz kubur. Tapi dipercaya, kenapa? Karena mereka sudah menanam saham waktu di pesantren. Jangan salah, ketika kita dulu pernah pesantren bapak-bapak sama dengan santri yang sekarang. Kalau mereka malam selalu dipegang tasbih. Gimana? Dari gurunya. Kalau dia tidak punya guru, salah tahlilnya. Kenapa? Palanya salah. Orang mau kesini, dia ke sono. Ngadu sama pala ustad. Besok dibilang sama istrinya, besok gua kagak tahlil lagi. Enggak kuat, pala ustad keras katanya. Atau bukan pala ustad keras, lu lang tolol. Harusnya kemana? Ke sini. Bukan ke sini, ngadu. Kalau tidak dipraktekkan salah. Makanya jangan malu datang ke tempat ustad. Ustad bagaimana cara tahlil? Jangan cuma berkatnya doang. Kedenger nggak ini? Kedenger? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau belajar tahlil. Bagaimana sih Ustaz? Bukan tahlil torikoh, tahlil zikir hasanah saja. Kata Ustaz, la ilaha illallah. Begitu tuh, illallahnya ke sini. Oh, pantas katanya kepala saya masih benjol. Salah berarti kita. Itu salah. Emang gimana? Nih begini nih, ceritain. Ustaz coba palanya ke sini. Ustaz begini, nih begini Ustaz tuh. Sakit enggak Ustaz? Sakit. Oh, iya begitu tuh. Saya kemarin 3 malam tahlil ini pada bonyok. Aduh, pala saya ternyata salah. Ya iya. Belajar sama Ustaz. No,
anak santri setiap malam selalu Allahumma pilih dunubi liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapakku. Ya Allah, ampunilah segala hasilkanlah segala urusannya, ampunilah segala dosa-dosanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Malam habis zikir langsung masak. Tidak ada yang merdeka makhluk di muka bumi selain santri. Jam 3 malam masak, maling cabai ke rumah guru. Dari orang tua kagak dikasih, yang ada aja udah digarap. Maling cabai, wah, masak, mau nyambel kagak ada kayunya, ada susur guru, embat aja. Susur guru, mending kalau dikumbah, kagak ditaruh lagi ke pengimaman tuh. Pagi-pagi sama gurunya dipakai nyusur. Nawaitu syekh. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Ini susur berkaromah ini katanya. Pedas begini masyaallah. Masyaallah. Allahu akbar. Waladhdallin. Amin. Masyaallah. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari datalaha. Pedas. Kenapa? Bekas santri. Apa Ustadz marah? Tidak. Apa dicari? Tidak. Woi, siapa santri yang ngelunjak ke saya? Kenapa Ustadz? Ono susur saya pedas begini? Kagak. Dibiarin aja. Dibiarin sama Ustadz. Kadang-kadang ngelunjak. Mau nyeduh Indomie, tidak ada mangkok, adanya gayung dipakai makan Indomie. Gayung. Mending dikumah mah kagak ditaruh lagi. Atuh yang duluan cebok. Aduh, licin bol. Sampai bebas di muka bumi ketawa dia. Licin loh. Santri. Maka tapi setelah demikian hati batin yang diremak oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit sehingga anak kita ketika menjadi santri lalu pulang ke rumah maka jadilah warasatul anbiya, meneruskan perjuangan para nabi. Salat dia salat. Tadinya mah jalannya kenceng, setelah jadi ustaz jalan agak pelan. Masa truk kali. Sekarang banyak asam urat, yang kaya butuh santri, yang miskin butuh santri. Tetapi ingat, jangan sekali-kali ngelunyak sama gurunya. Kalau ada anak bapak mas santri di sini, jangan pernah ngomongin gurunya yang jelek-jelek. Kalau ada saudara ibu yang mas santri di sini, jangan pernah ngejelekin ustadznya. Kenapa? Ilmunya tidak berakah, ilmunya tidak manfaat. Sekalipun pintar, tetap ilmunya akan mendem. Saya percaya ini, pasti Ustadz Bahri ini seorang manusia yang takzim sama guru. Kenapa? 2 tahun saya kesini rame aja jamaah kayak begini. Berarti dia seorang makhluk, seorang ustadz, seorang manusia yang takzim sama gurunya. Amin. Ya Rabbal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Diutusnya ke muka bumi Rasulullah membawa rahmat. Apa yang kita rasakan rahmat dari Allah, alhamdulillah semua merasakan. Walaupun segini banyaknya kita manusia, tetapi wajahnya tidak ada yang sama. Betul. Ini menyon. Saya juga sama Habib sama, beda janggot doang. Kagak tumbuh-tumbuh, kalau 3 mah dipanjangin, atau malu saya. Kayak benang kesini. Jenggot 3 diurusin. Makanya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada janggotan mah enak katanya. Rahmat dari Allah sehingga kita dikasih mata. Alhamdulillah Pak RT, kita dikasih mata. Walaupun mata ini loncer. Tuh. Kan loncer tuh. Siapa yang ngasih oli? Apakah ada yang pernah ngoliin mata? Mata dioliin biar loncer. Kagak ada. Tetap. Dan nikmatnya lagi mata ini bisa membedakan bapak-bapak mana istri kita, mana istri tetangga. Coba kalau kita tidak dikasih mata. Ini si gua ya, bukan. Pantatnya sama aja. Berhubung ada mata kelihatan, tapi bapak-bapak jangan salah, saya punya teman buta teman saya, istrinya 3. Ini mau ngomong kita aja ya.
Ustadz bagaimana ilmunya? Tenang, jangan ngedengerin loh, giliran aja begini. Gampang, 3 kuncinya, insya Allah ketayakan. Budang, buta, bisu, itu kunci ngemadu, insya Allah aman. Budak, buta, bisu, budak. Kalaupun kita udah nikah barusan, ono kan piring pada terbang tuh, gua merang, pura-pura nggak ngedenger aja, enjoy. Kata istrinya, nih lihat nih gua nih, udah rumah tangga 20 tahun disakitin sama lu, gak jajah tuh. Nggak ngelawan, nggak santai. Woi tolol, kata istrinya, dasar budak, dasar buta, lihat nih sakit saya. No, yang azan di mana ya? Tolol, bukan azan, tolol. Aman bapak-bapak, kuncinya itu doang, Teman saya buta, kalau mau jima 2 jam. Kenapa Ustadz lama amat? Kagak ketemu istrinya, hilang. Mana istri saya nih? Mana istri saya? Istrinya ngumpet bawah kamar, bawah ranjang begini aja. Waduh, 2 jam keringetan dia sebelum jima. Udah keringetan duluan, kagak ketemu. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikasih hidung walaupun pada pengek. Betul. Punya hidung mah mending pengek, lama kemati. Lama. Kalau punya hidung mancung cepet kemati. Kenapa? Napasnya boros. Udah ini, udah lama ini. Udah ya, udah sejam lebih ini. Hah? Terus? Ya patungan lagi, patungan. 2000. Aduh, panitia udah nyengklek udah dia. Kardusnya kehujanan. Aduh, tabur. Duitnya receh. Punya hidung, alhamdulillah, walaupun pengek, bisa membedakan mana tai mana kue. Betul. Masya Allah, lu lagi. Coba kemarin kita kena COVID. Ini butai, semuanya kagak ada yang dimakan sama kita, bau. Tapi kita dikasih nikmat sama Allah, bisa membedakan mana makanan dan mana yang bukan makanan. Itu Masya Allah. Jangankan hidung, jangankan mata, tangan saja bisa membedakan kita. Nih kita Pak sekarang lagi bisa membedakan mana gelas, mana botol. Oh, ada airnya nih. Coba. Oh. Ya ini ada rasanya ini. Ini beda dipegangnya lain. Ini juga lain. Ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah, jangan dikubur. Ulah kata begitu. Coba ibu megang cau yang di luar sama megang cau yang di dalam. Kira-kira rasanya beda enggak? Beda. Oh nama kalau dibenyek hancur. Kalau yang ini mah dibenyek bikin hidup. Ini beda, nikmat dari Allah. Makanya nanti malam pulang dari sini coba praktekin. Mana bang saya praktekin nikmat dari Allah. Jangan ikut ketawa loh. Ini urusan orang tua. Hidup harus masing-masing dong. Jangan begitu. Itu mah sama aja ngetawain kita. Diam, tutupin kupingnya. Dasar loh. Ini urusan orang tua, jangan ikut campur. Orang tua diintek bolong. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga duduk pun kita di sini dikasih pantat sehat. Coba kalau pantat kita bebisul. Ini sehat kan pantatnya kan? Rahmat dari Allah, sehingga kita duduk walaupun geson. Atau kagak sakit, kagak apa, orang kagak bisul. Nikmat dari Allah. Coba kalau bisul ada. Ini nikmat dari Allah, berarti nikmat dari Allah, sehingga bisa menyaksikan maulid. Anta Samsul ya. Sama ini bedain. Marhaban sama dia bedain. Anta Samsul.
yang kencang suaranya, mayop aluna mayok kaluna, akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama Habib, sekarang sama saya. Kalau besok masuk neraka, saya tendang itunya malaikat apanya tuh ya, malaikat Jabaniyah. Hei Jabaniyah, oh orang kebon jahe maulidan cuman ngantuk dia mah, masukin neraka, jangan sepotong aja, palanya ke neraka kakinya ke atas. Kenapa emang marhabannya kagak kenceng, ngunyem doang, kadang-kadang nyariin tihang. Mana tihangnya? Ini aja aki-aki. Mbak jangan begitu. Nih samurat. Gula apa mah gula? Mongpeng belum gula. Atas Samsun. Yang kencang. Pop. Coba ibu-ibu dulu, bapak. Santai. Ini penghuni madrasah ini. Setiap hari ngaji terus. Bawanya bukan Quran, kempek doang. Balik dapat sawu sama kacang. Coba lo suaranya saya pengen denger. Masuk TV enggak ini masuk YouTube ini. Masuk YouTube ini nanti. Makanya aduh, berarti saya ketawa tadi kesorot lah. Wah. Atau kesorot itu. Ayo bareng. Ibu-ibu. Bareng 1 2 3. Jangan bareng kagak. Kita tidak mau kalah. Kami seorang laki-laki tidak mau memalukan profesi kami seorang laki-laki. Kami akan lebih hebat dan lebih kuat. Kenapa? Karena kami akan keras kami. Bareng. Hop. Bareng 1 2 3. Kayak bendera itu tuh, Agustus. Anta Samsun atam. Ngikutin. Atan Urun, jangan laki-laki mah. Saya pengen ngejajal ini. Sirung hale atames 25%. Kagak ngangkat, nggak masuk. Kecuali didangkakin bermasuk. Ayo bapak-bapak, jangan sampai kita mempermalukan profesi kita. Kita adalah seorang lelaki yang setiap hari kita dibebani dengan 2 peluru. Ayo kita, jangan malu-malu. Siap bapak-bapak, siap? Pegang mic-nya, ada mic nggak? Wow, pakai mic. Oh, ya jangan. Oh, protes. Masya Allah protes. Segitu bukan duit. Apalagi duit protesnya ya. Wow, curang. 1 2 3. Ini anak buah Sambo semua. Ayo, rombongan Sambo. Asraqal badrul. Yang kencang. Tepat menohar buru besar nikmarayna kotor ya wajah. Salah sekali kenceng, salah sama pakai curang pakai mic. Enggak, kita ini powernya tetap kuat, laki-laki tetap kuat. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ustadz itu nisanya panjang amat, pacar dulu mantan. Bukan, mad wajib mutasil. Pawajibun inja alhamdulillah dapat bikin mati merah pas. Itu apa begitu? Makanya santri mah kalau ngaji pelan-pelan. Iya. Kata guru udah sakit perut kali. Bahwa seorang laki-laki adalah pimpinan daripada perempuan. Kenapa? Karena pemikirannya panjang. Alhamdulillah. Iya katanya emang. Laki-laki mah selalu memikirkan bagaimana istri-istrinya takut malu terhadap tetangga kalau dia tidak makan. Dan kami juga tidak takut sama ibu-ibu, bukan kami mengalah. Wahai bapak-bapak, bukan kami mengalah. Saya akan curhatkan perasaan kita malam ini biar ngedenger mereka ini. Kami ketika diomelin, kedenger enggak?
Laki-laki kadang-kadang kalau diomelin suka diem, betul? Suka diem saja kalau diomelin, bukannya takut. Suka diomelin juga bukan tetapi kami kalau diomelin di rumah kami pergi ke tempat yang lain. Berarti punya dua, nggak bilang. Makanya jangan suka diomelin, takut biarin lu, katanya nggak pulang-pulang juga seminggu, kata suaminya. Alhamdulillah, dalam hati alhamdulillah, emang gua udah punya dua, katanya. Giliran dapat 2 hari, kemana ini bapak lu kagak pulang-pulang, nge-WA, kan saya emang nggak boleh pulang 1 minggu, terima kasih atas doanya, emang udah nikah lagi saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi laki-laki sangat keras dan sangat tajam, setajam silet. Kalau tidak tajam, nggak mungkin punya anak 12. Ini ketajaman laki-laki. Jangan hai, emang iya. Ini masih kecil tuh. Ini ketajaman laki-laki ini. Jangan dikira dia tidak ada kerjanya. Coba kalau malam dia tidak ada kerjanya, nggak mungkin jadi. Hasil dari Allah. Ada matanya tuh. Anak orang. Jadi jangan suka melemahkan laki-laki, karena ayatnya lelaki itu adalah sebagai pimpinan keluarga. Alhamdulillah. Allahumma sholli ya Rabbi sholli Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Bisa sekarang kita pegang hadrohnya, prajurit pembela Rasulullah. Dengerin kita mah bisa. Yang nggak bisa juga ngikutin bapak-bapak. Salatullah salamullah, jajal dulu. Salatullah la ala yasin, prajurit pembela Rasulullah. Untuk cendol bang, kita aja itu untuk satukan hati, musuh di depan mata, berdarah kepada negara tercinta, kematian murah harganya. Maju ayo terus, yo habisi pengkhianat bangsa kami. Menasa demi agama, wahai prajurit pembela Rasulullah. Walau harus nak dengan mata kematian, murah harganya kematian, murah harganya. Ibu-ibu begini, anak gua bisaannya, iyalah siapa yang didik? Ustaz Bahri, saya Bahri. Kalau malam dia maju, ayo maju, sama istrinya tahaneng, maju ayo. Pikirannya ngeres, maksudnya mah tahajud, maju tahajud, cuman beres tahajud itu mah. Masuk doa langsung. Ada doa, ya, ada doa. Mudah-mudahan kita semua kumpul di sini udah 12 jam lebih. Mudah-mudahan nanti bareng masuk surganya juga. Amin. Malaikat Ridwan nggak kaget, ini mah rombongan aja dari mana? Oh no, katanya sesal bangsa. Oh iya. Ternyata di akhirat dia peranas badannya, kena corona.
Nauzubillah summa nauzubillah. Mohon maaf ibu-ibu kalau saya canda karena saya saking bahagia ketemu dengan teman saya yang namanya Ustaz Samsul Bahri. Kami seperjuangan, kami yaitu satu guru, kami satu ulama, kami satu arah, kami satu tujuan. Tidak ada yang beda di antara saya dengan Ustaz Bahri selain daripada lillahi kalimatillah, kami menjunjung derajat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya beliau di kampung ini segala sesuatu keagamaan mudah-mudahan tambah maju, amin. Jangan diiriin, jangan dimarahin, jangan itu disakitin. Dia adalah cuma hanya orang penyabar, tidak punya apa-apa selain daripada doa. Kalau Ustaz Samsul Bahri disakitin, dia tidak akan pernah ngelawan, tetapi dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dia lantunkan akan dijabah sama Allah. Ketika seseorang marah sama Ustaz, maka dia akan terkena fakir. Yang tadinya kaya akan bisnisnya juga bangkrut. Ketika dia ngewarung, kalau marah sama Ustaz maka warungnya juga akan sepi. Ketika dia marah sama Ustaz, yang tadinya dia jualan nanti akan bangkrut. Kenapa? Karena ini adalah manusia. Ustaz itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jajal orang-orang yang disakiti dicintai Allah, maka Allah yang akan terus langsung terjun. Maka kita akan dibekukan segala sesuatunya. Introspeksi diri saja. Hasibu qabla aktu hasabu. Paling juga Ustaz menangis di tengah malam, sholat 100 rakaat, paling juga minta sama Allah, ya Allah yang membenci saya, mudah-mudahan disadarkan hatinya. Kalau dia tidak sadar-sadar, semoga disambar geledek ya Allah. Begitu kebaikan Ustaz. Enggak, maksudnya geledek rahmat, geledek rahmat atau geledek beneran nggak apa-apa. Kalau hasud ma'al hasud la yahsulul maksud. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran kami ucapkan kepada Al-Mukharram Kiai Su'aib Senopati yang telah memberikan Mau'izatul Hasanah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Maulid Nabi dan Istighosah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,